Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh
ta'lunna uluwan kabira. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Abah Kiai Haji Dr. Mohotob Hamzah MM selaku Ketua Yayasan Al-Asyariyah Kalibeber Wonosobo beserta segenap pengurus yayasan. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ahsin Wijaya Al-Hafid selaku Ketua Komite SMP Tahfiz Al-Quran Kalibeber beserta segenap pengurus komite yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid beserta didik SMP Tahfiz Al-Quran kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang kami hormati rekan-rekan, Bapak Ibu guru serta segenap staf karyawan SMP Tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala marilah kita panjatkan atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah, berkumpul di Gor Al-Anhar SMP Tahfiz Al-Quran dalam rangka rapat pleno Komite SMP Tahfiz Al-Quran tahun pelajaran 2021-2022 dengan tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menuntun, membawa, membimbing kita minadz dzulumati ilan nur, dan juga yang kita senantiasa mengharapkan atas syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari golongan umatnya yang besok fi yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama kami selaku Kepala SMP Tahfiz Al-Quran mengucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ketua Yayasan alhamdulillah sakit rawuh. Pengurus komite alhamdulillah pada hari ini saya merasa sangat ternyuh dan merasa mendapat dukungan yang sangat luar biasa, karena alhamdulillah pada pagi hari ini semua anggota pengurus komite SMP Tahfiz Al-Quran bisa rawuh semua. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kepada Bapak Ibu wali murid kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktunya bisa rawuh di sini untuk memenuhi undangan kami. Perlu kami sampaikan bahwa undangan kepada Bapak Ibu wali murid memang tidak semuanya, karena mengingat situasi dan kondisi yang saat ini masih dalam keadaan PPKM. Jadi perwakilan dari Bapak Ibu wali murid. Namun mudah-mudahan perwakilan ini nanti juga bisa menjadi perwakilan untuk seluruh orang tua di SMP Tahfiz Al-Quran. Yang kedua, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya
karena kami tidak bisa memberikan tempat yang layak ataupun yang lainnya, hanya sekedar seperti ini. Mudah-mudahan nanti ini tidak menurunkan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan rapat pleno Komite Sampai Tahfiz Al-Quran. Yang perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pada saat ini jumlah peserta didik di SMP Tahfiz Al-Quran Kalibeber secara dapodik, ya, di sistem dapodik ada 1047 siswa. Kelas 9 ada 343, kelas 8 ada 352, dan kelas 7 ada 352. Jumlah semuanya adalah sekitar 1047. Wanti-wanti dari Bapak Kepala Dinas, ya, Bapak Dr. Andes M. Kristiadi yang saat itu, untuk saat ini kebetulan beliau juga dipindah tugaskan, itu kuncinya adalah memberikan keselamatan untuk seluruh warga anggota sekolah, baik itu peserta didik, guru, karyawan, dan sebagainya. Jadi kuncinya pokoknya memberikan jaminan keselamatan. Oleh karena itu kita senantiasa selalu mengikuti anjuran-anjuran, instruksi-instruksi dari Dinas Pendidikan dan juga bimbingan dari pengawas, bahwa pada saat ini belum diperkenankan tatap muka. Pembelajaran semuanya harus online. Mengingat peserta didik kita di sini sudah banyak yang berada di pondok pesantren, kalau kita pembelajaran online jelas itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin kita laksanakan. Oleh karena itu pembelajaran yang kita lakukan adalah model perpaduan antara online dan juga offline. Online bagi peserta didik putra Bapak Ibu yang mempunyai HP ataupun yang masih berada di rumah, nanti kita layani dengan proses pembelajaran online, dengan Google Meet, dengan Google Classroom, dengan pembelajaran melalui via WA. Alhamdulillah bisa kita laksanakan. Bagi peserta didik yang sudah berada di sini, itu juga nanti kita layani, yaitu dengan pengambilan tugas, datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Kita atur jadwalnya. Hari Senin Selasa adalah kelas 7, hari Rabu Kamis kelas 8, Jumat Sabtu adalah kelas 9. Dan alhamdulillah pada 2 minggu terakhir kemarin, sebagaimana yang kita izinkan, kita selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengusulkan simulasi PTM. Alhamdulillah serentak simulasi PTM sudah dilaksanakan di Wonosobo, dan alhamdulillah untuk SMP Tahfiz Al-Quran kemarin sudah mengikuti simulasi PTM yang diikuti oleh 36 siswa. Jadi instruksi dari dinas, seberapapun jumlah peserta didik yang ada di situ yang boleh melakukan simulasi, kelas 7 adalah 12 siswa, kelas 8 12 siswa, kelas 9 12 siswa, sehingga semuanya hanya 36. Bulan Oktober besok kita akan melakukan asesmen nasional, ya, ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, bahwa Bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim mencanangkan adanya AS, ya, AN, asesmen nasional. Yang peserta didik nanti akan diadakan ANBK, yaitu asesmen nasional berbasis komputer. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 4 dan tanggal 5 bulan Oktober besok. Tidak semua peserta didik Bapak Ibu yang diikutkan, ini adalah sampling. Yang menentukan adalah dari dinas pusat. Jadi yang menunjuk si A, si B, si C, nama-nama anak tersebut itu bukan kewenangan kita, bukan kewenangan wilayah Wonosobo, tapi langsung dari dinas pusat. Sehingga nanti ada sekitar 45 peserta didik yang akan mengikuti ANBK, dan ada 5 peserta didik sebagai cadangan. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 4 dan 5 bulan Oktober besok. Mudah-mudahan ANBK ini bisa berjalan dengan lancar dan juga akan memberikan hasil yang bagus untuk SMP Tahfiz Al-Quran. ANBK ini tidak menentukan lulus naik siswanya, tidak, tapi ini adalah merupakan sebuah upaya dari pemerintah pusat untuk mengklasifikasikan ataupun juga untuk bisa memberikan sebuah penilaian terhadap seluruh sivitas yang ada di SMP Tahfiz Al-Quran. Karena nanti yang ikut ANBK bukan hanya siswanya Bapak Ibu,
Guru juga akan melakukan ANBK dengan survei karakternya. Kepala sekolah juga akan mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 4 dan 5. Oleh karena itu mohon doa restunya, mudah-mudahan acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah sekolahan kita juga diberikan amanat, diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo untuk menjadi tempat di mana sekolah-sekolah yang lain itu tidak ataupun belum mempunyai lab komputer. Ada 6 sekolah nanti yang akan menumpang ya, akan pinjem, akan nyilih komputer di SMP Tas Al-Quran. Yang pertama adalah SMP 2 Ndoronduwur, kemudian SD-SD di lingkungan Kalibeber ada 5 ya, jadi ada 5 sekolah SD atau MI yang nanti akan pinjem laboratorium komputer kita untuk bisa dijadikan sebagai tempat untuk ANBK. Mudah-mudahan nanti kita senantiasa bisa mempertahankan apa-apa yang sudah kita punya dan nanti bisa meningkatkan lagi hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Namun semua itu adalah perlu dorongan, motivasi dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ma damut ayyama ba'du. Masanipun para kiai, para ulama sedaya ingkang muliaken, para pengurus yayasan ingkang rawuh Kiai Agus Rosid, pangasanipun Ketua Komite Sekolah SMP Tas Al-Quran Dr. Aksen Jaya Kapit, lan para sederek sedaya saking komite, pangasanipun Pak Kepala Sekolah Pak Mutakin Asagi dan seluruh Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang semuanya saya hormati, saya cintai. Bahwa 2 tahun berjalan pandemi Corona ini memang menguras berbagai aset bangsa dan umat Islam ini khususnya yang telah mengalami berbagai cobaan besar dan berat dengan korban yang tidak sedikit, baik pengorbanan lewat nyawa manusia maupun pengorbanan yang bersifat kesempatan belajar, sekaligus juga korban-korban yang bersifat materi yang luar biasa. Ini semua menurut saya adalah peringatan Allah pada kita yang semua sebagai manusia. Bukan karena Allah benci kita insya Allah, tapi mencobai kita, dicobai. Ternyata dengan cobaan Corona ini manusia masih harus cepat kembali kepadanya. Saya berpikir banyak orang-orang yang sudah pandai di bidang kedokteran apapun. Ada orang yang telah diganti jantungnya. Ada orang diganti ginjalnya. Ada orang diganti hatinya. Orang yang diganti hati itu yang saya kenal 2 orang. Yang satu itu Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN itu. Dia sudah ganti hatinya. Waktu itu diganti di Guangzhou di Cina.
Dan syaratnya berat. Ketika mengganti hati, oleh Pak dokternya bilang selama 1 tahun tidak boleh pilek, tidak boleh bersin. Bisa jadi kalau bersin itu bisa copot itu. Itu Pak Darul Ihsan lulus. Yang tidak lulus itu Pak Profesor Dr. Nurholis Majid. Dia kan juga diganti hatinya di Guangzhou yang sama. Ternyata ketika di resepi jangan sampai bersin di dalam 1 tahun masuk angin dia. Bersin mati. Insya Allah. Dan sudah begitu canggih ya. Operasi bypass jantung bisa. Jangkau otak yang masih bisa. Nah, otak ini menurut penelitian para ahli mungkin yang dikatakan nyawa itu di otak. Jantung diganti orang yang masih hidup. Ginjal diganti orang masih hidup. Tapi kalau otak dicopot mati orang. Nah sudah begitu kok dengan corona, dokternya gelimpangan banyak sekali yang mati. Bergelimpangan yang meninggal dunia. Ini pertanda bahwa manusia itu tetap terbatas. Kemampuan manusia tidak tanpa akhir. Kemampuan manusia tetap terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang memiliki SMP Takhasus ini mengharapkan anak didik dan para santrinya nanti memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, kemampuan duniawi silakan, tapi harus dilambari dengan spiritualitas yang bermakna ya, agar mereka ini tetap memiliki kemampuan sekaligus juga terpelihara keimanannya kepada Allah SWT. Karena itu keberadaan SMP Takhasus Al-Quran yang sekarang ini, saya selalu mengatakan kepada Pak Wareh dan kawan-kawannya itu, bagaimana siswa ini memiliki kemampuan-kemampuan, bukan kemampuan yang sifatnya teknis saja, tapi justru bagaimana menata dirinya sendiri. Saya pernah baca sebuah buku yang disusun oleh namanya Stephen Covey. Dalam bukunya berjudul 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan manusia unggul. Ternyata itu menurut saya adalah panduan Islam, tutorial Islam dalam hidup ini sebenarnya. Tapi dikemas sedemikian rupa, dipermak sedemikian rupa menjadi seperti motivator, motivasi gitu. Tapi menurut saya itu Islami, menurut saya itu dari Quran dan dari hadis itu. Tapi ketika sudah dipermak sedemikian rupa, seakan-akan itu dari Barat dan sebagainya. Itu galian-galian dari Islam. Contohnya itu begini, 7 kebiasaan manusia unggul. Yang pertama itu, jangan pernah berkata berhenti belajar. Jangan pernah berkata saya berhenti belajar. Ini kan hadis itu. Ini kan Quran. Ya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kok ditutup dengan malam ya'lam. Jadi bacalah, ditutup dengan sesuatu yang belum kamu bisa akan bisa. Alamal insana malam ya'lam, belum bisa menjadi bisa. Dengan bacaan-bacaan itu dari semula tidak bisa menjadi bisa. Dalam bahasa sekarang namanya
transformatif ya. Dari yang unable, yang tidak bisa menjadi yang dari able, jadi bisa. Ya tadi itu sudah dijelaskan. Ganti jantung, ganti paru, ganti apa. Ya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi belajar tiada henti. Tiada henti. Nah itu kan bapak-bapak pasti apal semuanya itu. Minal mahdi ilal lahdinya itu kan jelas. Ilal lahdi. Bahkan sampai dikubur saja masih dituntun. Fulan ya. Mangke menawi rawuh malaikat jeneng mungkar nakir ampun adrih. Sampeyan jawab, ini masih belajar itu. Sudah dikubur. Tapi sayang memang sekarang belajarnya memang tidak harus offline ya, kadang online. Sebenarnya pada mulanya itu pembelajaran online itu untuk mempercepat, mempermudah. Jadi mungkin ada anak yang sibuk sekali sambil menjadi pemasaran apa, menjadi kontributor apa, tapi sambil belajar. Bagaimana? Online. Mulanya itu online seperti itu, tapi kadang-kadang kita menggunakannya itu yang tidak bisa pas. Setelah diberi HP bukan untuk pembelajaran online, untuk semuanya untuk apa itu namanya? Game-gamean ya, game-gamean dan sebagainya. Nah ini berbahayanya di situ. Apalagi ditumpangi orang-orang yang sengaja untuk memperkeruh keadaan dengan situs-situs yang bersifat pornografi, pornoaksi dan sebagainya, sehingga menjadi itu lebih dominan. Pemakaian untuk belajar sedikit, pemakaian untuk yang lain banyak. Nah ini menjadi masalah besar. Belum efek samping dari mereka yang kecanduan itu lebih banyak sekali. Nah, ini. Jadi apapun yang kita kerjakan sebenarnya tergantung pada kita sendiri. Kan itu Islam sangat aware ya dengan produksi baru dalam bidang teknologi, tapi penggunaannya tergantung pada orangnya. Teknologi itu seperti pisau yang bermata dua. Akan dipakai siapa? Orang yang baik, hasilnya baik. Orang yang jelek, buruk juga. Nah, ini kebanyakan kita belum bisa mengontrol hal itu untuk menggunakan teknologi untuk sebaik-baik capaian-capaian yang harus kita targetkan pada bukan itu. Ini yang pertama itu. Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, belajar melayani. Banyak orang yang pandai, tapi tidak ada rasa ingin melayani. Ya, nggak akan dikenal siapapun. Tapi kalau kita suka melayani, alhamdulillah, saya merasakan di sini misalnya di pondok pesantren itu anak-anak melayani sandal, kecil-kecil aja, melayani sandal yang tadinya menghadap ke sana menjadi menghadap ke sini, mempermudah para tamu. Itu adalah hal-hal yang kecil yang kalau dilatihkan pada anak-anak kita itu akan menjadi sangat berharga di kelak kemudian hari. Karena jiwa pelayanan itulah sebenarnya jiwa pemimpin. Jadi yang disebutkan oleh Nabi kan jelas sekali. Imamul qaum khadimuhum. Orang yang akan menjadi pemimpin kaumnya ya yang melayani itu. Kenapa Pak Jokowi jadi pemimpin? Ya karena melayani orang. Bisa melayani orang. Kalau tidak bisa melayani orang, tidak akan jadi apa-apa. Jadi pelayanan itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus berani melangkah. Semua orang yang sukses itu ada keberanian. Banyak orang yang pintar tapi tidak berani melangkah.
Akhirnya mandek di angan-angan. Mandek di angan terus. Dia tuh pinter sebenarnya tuh, tapi tidak berani melangkah. Karena melangkah itu pasti mengandung dua kemungkinan, sukses dan gagal. Dia membayangkan gagalnya saja, suksesnya tidak pernah terbayangkan. Akhirnya dia stagnan, dia berhenti dari semuanya itu. Nah, anak-anak kita harus berani melangkah. Hidup sebagai adventure, sebagai pelayanan dan keberanian. Ada mahasiswa unsik ini, kemarin ada yang dulu SMP Takhasus itu ada yang menjadi orang tentara di Mabes TNI ya. Mas siapa Mas Rosid, Mas Kiai Yusuf ya, orang dari itu Magelang. Mas Yusuf itu sekarang menjadi. Ada juga tamatan dari Unsik itu sekarang menjadi dosen di Undip, namanya Mas Mungin ya. Ada juga yang sudah banyak. Nah itu keberanian itu melangkah. Ada berani. Itu yang keempat, kemudian kita harus bisa mencari jalan tengah antara wasatiyah. Dalam segala hal itu ada wasatiyah. Enggak ada pemberian Tuhan itu yang murni baik. Di situ ada keburukan. Semua hal. Ketika apa? Ketika kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Jadi misalnya kenapa kita tidak boleh minum arak? Karena kita tahu lebih besar madaratnya. Apakah yang lain tidak ada madaratnya? Ada. Kita makan daging pasti ada madaratnya. Tapi lebih banyak manfaatnya. Kita bisa enggak mencari manfaatnya, meniadakan madaratnya? Itulah semua ujian-ujian pada manusia. Nah, karena itu anak-anak kita di SMP Takhasus sudah dimulai dari itu. Semuanya pakai pertimbangan-pertimbangan mizan. Hidup kita ini selalu dalam mizan. Coba Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi pernah mengatakan begini? Kilu ta'amakum yubarak lakum fih. Timbanglah makananmu. Berkah kamu. Makanan kalau ditimbang. Ini sangat maju. Ilmu kedokteran manapun juga mengakui itu. Bahwa kalau orang bisa menimbang makanan kita, maka berkahnya akan sangat besar. Kilu ta'amakum yubarak lakum fih. Coba, bapak ini, ibu ini sehari butuh garam berapa gram? Ya, kalau enggak pakai ukuran, masuk sedina makan garam sak geteng, ya itu pasti akan terjadi. Nah, jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Butuh kalorinya sekian, garamnya sekian, gula sekian, karbohidrat sekian, vitamin sekian. Semuanya itu luar biasa. Dan ternyata sekarang kita diukur semuanya. Saya diukur tiap hari misalnya tensinya berapa, detak jantungnya berapa, 1 menit berapa kali, panasnya berapa. Sekarang pakai suhu itu kemana-mana suhu 35 derajat Celcius atau lebih dikit apa. Kemudian ini sekarang apa? Oximeter ya. Nah, iya. Saturasinya berapa? Dukur. Semuanya dukur semuanya. Itu kan Quran juga. Quran juga yang seperti itu. La tukhsil mizan. Kamu jangan Allah tadghaw fil mizan. Kamu jangan melampaui timbangan-timbangan itu. Semuanya ada timbangannya. Semuanya ada timbangan-timbangannya. Anak-anak kita sudah dimulai dari seperti itu, insya Allah ke depan kita. Saya kira tidak cukup waktunya kalau saya sampaikan 7 hal itu. Yang penting Bapak Ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, mau pandemi, mau apapun juga, selalu bisa ambil manfaat daripadanya, ambil hikmah daripadanya, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat ini bisa menjadikan kita semakin solid di dalam mengembangkan SMP Takhasus Al-Quran yang kita cintai ini. Mohon maaf ya atas kalian kekurangan dan kesalahan.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iridillah wa bisyafaat rasul wal ijabatil mas'ul wa khususan muassis yayasan al-asy'ariyah Syekhina Muntaha al-Hafidh wa Syekhina Mustaha al-Asy'ari wa Syekhina Faqih Muntaha wa Syekhina Ibnu Jauzi Mufid wa man tabi'ahu. Syaurillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu li jalalika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wassiris sari fis sa'il asma'i was sifati wa ala alihi was sahbihi wasallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an min ahlil ilmi wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an ya Fattah ya Razzaq ya Hanan ya Manan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.